Salam buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah beberapa bulan terakhir ini saya tidak mengupload video di channel saya, berhubung karena ada sesuatu hal, sehingga baru pada kesempatan ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari, ingin menyapa semuanya langsung dari daratan Kepulauan Nias, Yaahong. Pada kesempatan ini saudara-saudara sekalian, saya ingin menanggapi momentum yang terjadi di Kabupaten Nias Utara bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021, dan secara bersamaan momentum tersebut digunakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, untuk melakukan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah para pemimpin kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan itu saudara-saudara, ada 9 pemimpin kecamatan dalam tanda kutip camat yang telah dilakukan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan di wilayah pemerintah Kabupaten Nias Utara. Tentu ini menjadi momentum yang bersejarah selama periode beliau berdua di periode 2021 dan 2024. Perlu juga saudara-saudara ketahui siapa-siapa saja mereka yang sudah diberikan mandat, tugas dan tanggung jawab menjadi pemimpin di masing-masing kecamatan. Yang saya sampaikan tadi ada 9 pemimpin kecamatan dan masih 2 lagi yang tetap standby di tempat ya teman-teman. Oke, siapa mereka? Kita coba mulai ya teman-teman. Pertama, dari Kecamatan Alasa, yaitu beliau Bapak Justinus Hulu SPD. Oke. Kemudian Kecamatan Tugalaoyo diberikan mandat kepada Bapak Si Hasan Hulu SPD SD MM. Berikutnya dari Kecamatan Lotu diberikan kepercayaan kepada Bapak Yaaron Nazara SE MM. Kemudian di Kecamatan Namahalu Siwa, di sana ada Bapak Rubeno Gea SPD SD. Kemudian di Kecamatan Lahewa Timur diberikan kepercayaan kepada Bapak Iman Syukur Zaluhu SE. Kemudian di Kecamatan Lahewa diberikan kepercayaan kepada Bapak Deritani Lase SH. Kemudian di Kecamatan Tuhemberua, di sana ada Bapak Foera Erazai SPD. Kemudian di wilayah Kecamatan Sawe diberikan kepercayaan kepada Bapak Bebenama Telombanua Esos. Dan yang terakhir yaitu di Kecamatan Stelueri diberikan kepercayaan kepada Bapak Bezaro, kami lagi I Bezaro Zega SPD MSI. Sedangkan 2 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Afulu untuk sementara tidak dilakukan pelantikan atau sumpah jabatan. Artinya masih digunakan stok lama ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke. Tentu secara pribadi saya memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara atas momentum ini. Tentunya beliau berdua punya alasan khusus terhadap hal ini. Secara objektif dan profesional, kalau boleh saya berpendapat bahwa ada beberapa alasan kenapa hal ini dilakukan. Ini pendapat saya loh ya, saudara-saudara sekalian. Antara lain yang pertama, ini bisa bila saya pandang dalam sisi yang positif ya teman-teman. Alasan yang pertama adalah bahwa Bupati dan Wakil Bupati
menilai para pemimpin kecamatan yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab selama ini ternyata tidak mampu menerjemahkan program dari beliau berdua. Dalam tanda kutip Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara. Sehingga apa yang diharapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama ini untuk dicapai ternyata tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi wajar saja kalau dilaksanakan pemutasian, pergantian maksudnya ya. Begitu teman-teman ya. Itu nilai yang sangat positif. Kenapa? Ya tentu seorang pemimpin harus memilih para katakan kabinetnya ya, seperti itu, atau para pekerja yang benar-benar mampu menerjemahkan apa yang menjadi program daripada beliau berdua sewaktu menjadi bupati dan wakil bupati. Secara khusus dalam tanda kutip ini Kabupaten Nias Utara. Alasan yang kedua adalah masih dalam tanda kutip positif ya teman-teman ya, saudara sekalian. Bahwa bupati dan wakil bupati menilai kepemimpinan camat selama ini yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab telah mampu merealisasikan apa yang diharapkan oleh bupati dan wakil bupati. Maka dari itu para camat tersebut patut mendapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Artinya mereka diberikan jabatan yang lebih tinggi atau paling tidak sederajat dengan jabatan yang sekarang. Oke teman-teman ya. Tentunya dengan instansi yang berbeda. Dengan harapan yang mereka ini mampu menerapkan yang selama ini telah dilakukan. Maka tentu nanti kalau memang ini alasannya kita bisa melihat apakah para camat atau mantan camat ini diberikan posisi yang selevel atau setingkat lebih, katakan atau lebih tinggi dari jabatan camat. Kalau itu terjadi, maka bagi mereka yang melakukan itu berlakulah alasan yang nomor 2 ini ya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Namun, nah ini dia. Kalau alasan di atas belum dapat dikategorikan sebagai alasan yang utama, maka saya tentunya mempunyai pendapat lain. Oke ya teman-teman. Dan alasan yang saya sampaikan ini ya tentunya saya bisa kategorikan sebagai alasan yang bermakna negatif. Oke teman-teman. Ya sekali lagi alasan yang bermakna negatif. Apa itu? Ini yang pertama. Yang pertama adalah perombakan ini terjadi karena tanda kutip ya janji politik. Nah apakah ini salah? Tentu tidak sama sekali. Wajar-wajar saja itu terjadi. Tentunya beliau dalam hal ini bupati dan wakil bupati ya sudah pasti akan menempatkan orang-orang yang mendukung beliau pada saat pemilu. Hanya saja, ini teman-teman ya, terkadang alasan ini pada akhirnya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Kenapa? Ya karena seakan-akan dipaksakan sesuatu hal kepada seseorang yang dapat kita lihat bahwa kemampuan yang di bidang tersebut ya sudah patut dipertanyakan. Namun ya kita coba optimis bahwa mereka yang terpilih ini dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh bupati dan wakil bupati Nias Utara. Saya hanya berbicara soal pengalaman yang sudah pernah terjadi sehingga terkadang hasil akhirnya kurang maksimal. Oke, teman-teman semua. Hal yang kedua, masih dalam tanda kutip negatif ya teman. Hal itu bisa terjadi karena sesuatu hal. Dalam tanda kutip lagi ini, ada apa-apanya. Ya wajar saja patut kita duga ya. Bahwa zaman sekarang untuk mendapatkan sesuatu jabatan, ya harus dibarengi dengan ada apanya. Dalam tanda kutip sekali lagi ya teman-teman ya. Dan hal ini bukan lagi hal yang tabu. Kita banyak menyaksikan berita di mana-mana di setiap daerah ada banyak terjadi hal demikian. Ini juga terkesan negatif. Dan seakan-akan juga ini dipaksakan karena ada sesuatu tadi ya teman-teman.
Sehingga hasil akhirnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Nah, jadi ada dua tadi yang positif yang sudah saya sampaikan alasan, dan ada juga dalam sisi negatif ada dua alasan yang saya sampaikan. Terlepas dari polemik alasan itu teman-teman semua, nah kita sebagai masyarakat awam ya selalu siap menerima segala apapun bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan harapan ya akan membawa dampak positif. Tentu bagi siapa? Ya bagi masyarakat itu sendiri. Lalu apa yang menjadi harapan bagi masyarakat sekali lagi? Apa yang menjadi harapan masyarakat bagi pemimpin yang baru ini di masing-masing wilayah kecamatan? Nah ini ya, saya coba berikan, mudah-mudahan para bapak camat yang baru dilantik melihat dan menyaksikan video ini, semoga ini menjadi sebuah catatan penting atau catatan aktif bagi para beliau yang baru saja dilantik. Oke, yang pertama adalah harapan masyarakat, yaitu berharap ya tentunya ada peningkatan dari pemimpin sebelumnya. Peningkatan seperti apa yang dimaksud? Nah ini dia, jadi mohon maaf ya sebelumnya kalau tanggapan saya ini tidak mewarnai dari jawaban seluruh masyarakat. Anggaplah ini adalah pendapat saya pribadi atas nama Ayah Alasa. Oke, kembali ke topik. Ini peningkatan apa yang diharapkan masyarakat kepada pemimpin baru? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ini dia. Yaitu meningkatkan koordinasi di tingkat muspika dan juga di tingkat desa. Karena koordinasi itu merupakan wadah yang sangat penting untuk dapat saling komunikasi satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan itu sangat penting. Sehingga kita berharap juga ke depan ketika ada rapat-rapat koordinasi, kiranya pemerintah juga dapat melibatkan para cendekiawan, para tokoh-tokoh kecamatan, tokoh-tokoh desa yang mumpuni dan berkompeten. Sehingga masyarakat pun mendapat yang namanya pencerahan, serta ya mungkin informasi yang akuntabel. Sehingga dengan demikian ya tentu tidak akan ada polemik di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Apa yang saya maksudkan di sana di polemik itu adalah ya tentu tidak ada saling duga-menduga satu dengan yang lain. Kata kuncinya adalah transparansi dan merakyat. Dan ini semua saya yakin bahwa para camat sudah memahami betul hal ini. Harapan masyarakat berikutnya adalah kita berharap para pemimpin yang baru ini nanti ke depan mampu menerapkan aturan yang berlaku dengan atau tanpa pandang bulu ya teman-teman. Sehingga kebijakan yang diambil kita berharap jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan sangat diharapkan, namun ingat, jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya apa harapan masyarakat yang lebih penting dari semuanya itu? Nah ini dia teman-teman. Ada lagi yang lebih penting. Yaitu bagaimana camat dalam mengevaluasi setiap APBDes di masing-masing desa. Nah ini yang sangat penting. Karena ini tiap tahun terus bergulir. Dan ini selama ini yang menjadi masalah di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saudara-saudara semua, bahwa camat ini diberikan kewenangan penuh untuk mengevaluasi yang namanya APBDes. Apakah sudah sesuai atau tidak. Tentu dasar mengevaluasi itu pasti ada. Pasti ada dasar mengevaluasi itu. Kalau boleh saya kasih yang pertama adalah jangan pernah beranjak kalau tidak melalui dari RPJMDes itu. Rencana Program Jangka Menengah Desa. Karena APBDes jabarannya adalah dari
RPJMDes. Mudah-mudahan saya yakin ke depan Pak Camat akan membaca itu di masing-masing desa, karena tentunya masing-masing desa punya RPJMDes yang berbeda. Tentu tidak sama dari masing-masing desanya. Berikutnya pedomannya lagi ya tentu dari Jukulak dan Juknis yang dibuat oleh pemerintah daerah dan juga termasuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya. Nah itu dia teman-teman. Nah jadi harus jelas pedomannya dalam hal mengevaluasi masing-masing APBDes ini. Kenapa? Ya memang pihak desa ini karena sumber daya manusianya boleh saya katakan masih kurang, masih minim. Maka pihak desa ini harus dibenahi sungguh-sungguh agar penjabaran APBDes tidak salah arah yang dapat mengakibatkan apa? Ya kerugian negara dan ya pada akhirnya berurusan dengan penegak hukum. Barangkali kita sudah melihat banyak contoh para pemimpin-pemimpin desa dan juga dalam tanda kutip Pak Camat juga. Ada kita banyak lihat berita terjadi kesengkongkolan yang bisa mendatangkan kerugian negara dan akhirnya ya berurusan dengan penegak hukum. Maka kita tidak mengharapkan itu. Sekali lagi, masyarakat berharap bahwa agar dalam hal penyusunan APBDes ini tentu wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait masalah ini juga dalam hal mengevaluasi APBDes, nah kita berharap jangan juga asal jadi. Sudah asal jadi dan terkesan mempersulit. Nah ini yang terjadi selama ini ya teman-teman. Ada banyak rekanan kita mau berkomunikasi, berbicara. Nah seperti itu yang terjadi. Prakteknya selama ini ya. Atau jangan-jangan ada indikasi segala sesuatu. Yang ini dia. Indikasi bahwa segala sesuatu urusan kalau mau mulus. Maka wani piru. Kembali lagi tadi karena ada apanya, tanda kutip. Sehingga kadang-kadang kita mempersulit dan lain sebagainya. Kalau boleh harapan saya dan harapan masyarakat jangan sampai ini lagi terjadi. Ya, jangan lagi sampai hal ini terjadi. Kata Pak Yusuf Kala pada dulunya, kalau ada jalan mempermudah, kenapa harus mempersulit ya teman-teman? Nah, hal-hal semacam inilah pihak desa yang sering mengeluh. Walaupun kadang-kadang ya boleh saya katakan mereka sulit membuka suara akan hal ini. Namun praktek-praktek semacam itu ya teman-teman, terindikasi terjadi selama ini. Sangat-sangat banyak peluang terjadi hal itu. Ya. Ini, jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal demikian dengan para pemimpin yang baru ini. Kita berharap bahwa pihak kecamatan diharapkan terus melakukan pendampingan. Nah itu dia. Lakukan terus pendampingan terhadap desa dalam menyusun APBDes masing-masing. Sehingga kita yakin dengan hal itu, dengan itu terjadi maka pasti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Jika ini semua terus dilakukan saudara-saudara sekalian dan Bapak Ibu dengan baik ya, dengan baik dan benar. Ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau saya artikan secara sederhana, cerdik pakailah otak dan tulus pakailah hati. Jangan hanya bekerja pakai otak, tidak menggunakan hati, niscaya semua akan sia-sia. Dan jangan juga hanya memakai atau menggunakan tulus hati saja, tidak menggunakan otak, juga adalah sia-sia. Sekali lagi itu ingat firman Tuhan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Artinya apa yang saya yakini? Saya yakin dan optimis ketika ini semua dilakukan dengan baik dan benar, penyusunan APBDes itu di masing-masing desa, saya yakin tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan secara serentak di seluruh desa di wilayah kecamatan itu. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan.
Itu harapan masyarakat ya teman-teman. Nah, harapan masyarakat selanjutnya adalah, nah ini dia, pesan juga buat para pemimpin ini. Pesannya adalah, harapannya adalah, bagaimana para pemimpin wilayah di masing-masing kecamatan saling berlomba. Apa yang saling dilombakan itu, atau saling berlomba itu? Yaitu menjadikan wilayah kecamatannya menjadi wilayah yang bermartabat. Sehingga ini bisa menjadi contoh bagi wilayah-wilayah atau kecamatan-kecamatan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, inilah menurut saya harapan masyarakat yang dilakukan oleh para pemimpin kecamatan yang baru ya, dalam tanda kutip ini. Semoga tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan ini oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupatinya saudara, ya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebelum saya akhiri, ada sebuah perumpamaan buat para pemimpin kita yang baru saja dilantik di wilayah Kabupaten Yasutara yang 9 orang. Beliau ada perumpamaan mengatakan, hale kheu si hale na ila hale badoro gi kheu si dodoro na ila dodoro. Satu lagi, ligi-ligi siliwi fale tofesu pagi hese-hese na jese fale tofesu gahe. Terakhir saya mengucapkan selamat ya kepada para bapak-bapak camat yang telah menerima mandat menjadi pemimpin di wilayah kecamatan masing-masing. Semoga Tuhan memberkati. Salam kembali, ya Ahobu, salam cerdas.